Salam dan salam jumpa dalam suasana sukacita, penuh damai dan sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan, dan terlebih yang memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang paling penting yang wajib dikerjakan, dipikirkan secara baik oleh orang-orang Yahudi, yaitu hukum Taurat dan sunat. Kedua hal ini tidak boleh diabaikan oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai orang Yahudi. Bahkan meskipun mereka sudah menerima Yesus, ada saja orang Yahudi yang tetap memperjuangkan hukum Taurat dan juga sunat. Ajaran bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, sungguh itu sulit mereka terima. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak berhenti. Rasul Paulus berulang-ulang menjelaskan kepada mereka mengenai hal ini. Karena bagi seorang Yahudi meninggalkan tradisi yang telah mereka pegang turun-temurun itu dan menerima satu pengajaran yang baru memang tidak mudah bagi mereka. Oleh karena itu jugalah maka kita masih sering melihat orang-orang Kristen mencampur adukan antara tradisi non-Kristen ke dalam iman Kristen. Atau biasa disebut itu melakukan yang namanya sinkritisme. Satu sisi mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi sekaligus juga mereka membawa pengajaran-pengajaran lama, ajaran-ajaran nenek moyang mereka ke dalam iman Kristen, karena bagi mereka itu perlu ditambahkan. Nah, oleh karena itu berakibat di dalam hal iman mereka sendiri. Iman Kristen sendiri menjadi terganggu. Karena apa? Karena kita mencampur adukan kebenaran dengan tahyul, dengan ajaran nenek moyang, dan juga berbagai macam dongeng. Oleh karena itu, maka pada kesempatan hari ini, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa sesungguhnya bukan karena taat pada hukum Taurat, bukan juga karena kita taat pada sunat, kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan kita mendapat kehidupan yang kekal. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Kristus datang menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya itu diselesaikan oleh Kristus ketika Dia disalib, dan setelah itu kita mendapat pengampunan.
Maka yang dituntut bagi kita sekalian adalah kesadaran penuh bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Kesadaran penuh bahwa kita berdosa kepadanya. Kita melakukan pelanggaran. Dan karena itu kita datang kepadanya sebagai orang yang beriman. Sebagai orang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan setelah itu kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang berbahagia. Dan kita dipenuhi dengan sukacita. Karena itu lepaskan dosamu. Lepaskan pelanggaranmu. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Dan minta pengampunan daripadanya. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan memberi kebahagiaan. Dan Tuhan memberi sukacita. Tuhan memberikan berkat-Nya. Dan terlebih khusus jaminan keselamatan. Yang diberikannya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Sekali lagi, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran kita. Setiap kita yang kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi Dia tunjukkan kasih-Nya. Dia nyatakan anugerah-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia yang berdosa seperti saya dan seperti Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah karena dosamu dan dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.